Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu warga dan masyarakat warga Desa Tidar Campur. Perkenalkan kami mahasiswa KKN Universitas Tidar. Di sini kami akan menjelaskan tentang sosialisasi program kerja bidang akuntansi untuk para pelaku UMKM di Desa Tidar Campur. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara, kemudian ada teman saya Tasya, Elis, Atika, dan Diva. Untuk selanjutnya pemaparan akan dijelaskan oleh teman saya Tasya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tiara atas waktunya. Di sini saya Anastasia dan teman saya Diva akan memaparkan sosialisasi program kerja bidang akuntansi untuk para pelaku UMKM di Desa Tidar Campur. Sebelumnya, perkenalkan saya Divana Meliana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sosialisasi terkait dengan bagaimana sih pentingnya pencatatan keuangan bagi para pelaku UMKM di Desa Tidar Campur, khususnya itu UMKM tahu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit terkait pentingnya pencatatan akuntansi secara umum. Tren kewirausahaan di era digitalisasi ini semakin berkembang seiring berjalannya waktu, karena telah banyak ditemui bahwa UMKM di sekitar lingkungan rumah itu mulai dari usaha mikro kecil maupun menengah. Namun, beberapa usaha yang ada tidak mampu untuk bertahan. Hal ini disebabkan oleh beragam faktor. Salah satunya adalah pencatatan keuangan usaha yang dilakukan itu belum dilaksanakan secara optimal. Nah, para pelaku itu biasanya hanya berfokus pada kegiatan marketing dan pengembangan produk saja, sehingga mereka itu mengabaikan pencatatan keuangannya. Padahal pencatatan keuangan itu tuh merupakan sumber atau dasar utama untuk bisa kita tuh mengetahui gimana sih usaha kita tuh apakah uh, menghasilkan profit yang besar atau profit yang kecil gitu kan. Nah, terus ditambah lagi juga kesibukan para wirausahawan yang masih menganggap bahwa pencatatan keuangan itu tuh nggak terlalu penting gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa manfaat pencatatan keuangan. Yang pertama itu ada sebagai perencana keuangan. Untuk pembukuan UMKM sangat penting perencana keuangan ini karena bisa dijadikan sebagai perencana usaha ke depannya. Melalui pembukuan, semua biaya untuk proses produksi maupun biaya operasional usaha akan bisa diketahui dengan jelas. Nah, jika pembukuan saja itu tidak ada, maka pengusaha itu akan sulit nantinya untuk menentukan rencana bisnis yang akan di, istilahnya tuh kayak ditentukan kelanjutannya itu gimana. Terus yang kedua itu ada membantu mengetahui perkembangan usaha. Contohnya itu misalnya penjualan bulan ini itu apakah meningkat atau justru malah menurun, serta variasi produk apa yang paling dicari oleh konsumen. Nah, yang ketiga itu ada sebagai dasar evaluasi bisnis atau pengambilan keputusan. Misalnya, apabila terjadi defisit laba pada bulan ini, maka pelaku usaha itu harus segera merumuskan atau mengambil tindakan preventif atau pencegahan seperti apa agar usahanya itu tidak semakin rugi, serta variasi produk manakah yang bisa ditingkatkan lagi produksinya. Lalu yang keempat itu ada sebagai dasar perhitungan pajak. Nah, sebagai pelaku UMKM dan warga negara yang baik, kita tuh harus melaporkan pajak atau membayar pajak wajib usaha. Untuk mempermudahnya itu kita bisa membuat atau melihat catatan keuangan yang sudah dibuat, sehingga nantinya dalam melaporkan atau membayar pajak itu menjadi lebih mudah.
Manfaat yang kelima itu ada meminimalisir dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Yang keenam, sebagai alat untuk memudahkan dalam mengontrol biaya. Nah, karena setiap rincian biaya yang tercatat dalam pembukuan itu nantinya itu kan akan bisa membantu para pengusaha untuk menentukan besarnya harga produksi atau HPP. Nah, untuk itu para pelaku UMKM ini akan terbantu dalam menghitung besaran untung atau rugi yang didapat. Apabila tidak ada pembukuan yang berisi laporan keuangan tersebut, maka nantinya itu para pelaku usaha itu akan menjadi sulit untuk menentukan HPP atau menghitung besar kerugian atau keuntungannya yang telah diperoleh. Kemudian yang terakhir itu mempermudah mendapatkan tambahan modal. Catatan laporan keuangan dalam jangka waktu yang lama itu akan sangat dibutuhkan pastinya. Apabila kita itu ingin mencari tambahan modal di masa yang akan datang, misal kok di tengah jalan usaha kita tuh mengalami kekurangan modal. Nah, dengan laporan keuangan atau catatan keuangan itu nanti bisa digunakan untuk mencari tambahan modal untuk memperbesar usahanya. Nah, untuk itu investor itu yang nantinya akan melihat bagaimana sih usaha kita tuh apakah bisa berkembang atau enggak, apakah bisa untuk dipercaya untuk didanai apa atau enggak. Itu investor tuh melihatnya itu dari catatan keuangan. Nah, catatan keuangan ini berperan sebagai bukti bahwa usaha tersebut itu memiliki prospek yang menjanjikan di masa yang akan datang. Kemudian peran akuntansi dalam pertumbuhan UMKM di Indonesia. Para pelaku UMKM itu menjadi pemain utama dalam perkembangan ekonomi digital ini. Di era digitalisasi, mungkin beberapa para pelaku tuh belum terlalu mengenal tentang akuntansi. Misalnya pengusaha kecil di pasar tradisional itu kan pasti tidak terlalu memahami informasi akuntansi dalam mengelola usahanya, karena dianggap tuh mungkin tidak terlalu penting. Nah, selama ini para pelaku UMKM juga belum menyadari akan pentingnya sistem keuangan dalam hal pencatatan dan pembukuan. Padahal pencatatan dan pembukuan itu merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah usaha tersebut itu bisa berhasil atau tidak. Lalu dengan adanya UMKM ini, UMKM dalam perekonomian Indonesia itu kan jumlahnya juga besar. Nah, kemudian UMKM itu juga sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM itu diatur. Kemudian pengaturan tersebut itu berisi terkait tentang bagaimana sih upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional. Maka pemberdayaan tersebut itu dilaksanakan oleh pemerintahan berdasarkan undang-undang tersebut. Terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kewajiban pemerintahan terkait dengan aspek pendanaan, sarana, prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan dari berbagai kelembagaan lainnya. Kemudian untuk mempermudah jangkauan pemasaran itu biasanya para pelaku UMKM menggunakan e-commerce. Nah, dengan adanya e-commerce ini menjadi salah satu peluang bagi para UMKM
untuk bisa mengembangkan dan memajukan usahanya dengan memanfaatkan perusahaan digital sebagai partner dalam bentuk promosi dan menjual produk-produk UMKM. Nah, biasanya kalau misalnya para pelaku UMKM ini yang menggunakan media partner digital itu biasanya produknya itu yang tahan lama gitu, yang maksudnya bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Tapi kalau misal kayak jangka waktunya pendek atau cepet basi gitu, mungkin belum bisa diperdagangkan secara e-commerce. Nah, kemudian peran UMKM ini ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi secara nasional, karena jumlah unit usaha dan pelaku usaha itu dengan memberikan kemudahan dan fasilitas dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan dan pengembangan UMKM di era digital. Untuk memudahkan pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan itu biasanya bisa menggunakan software atau aplikasi akuntansi untuk membuat laporan keuangan menjadi lebih mudah dan membantu dalam mengelola keuangan bisnis dengan baik. Nah, kemudian di sini tuh ada aplikasi pembukuan akuntansi untuk para UMKM. Nah, aplikasi pembukuan atau software pembukuan itu merupakan program komputer yang memungkinkan untuk mengelola transaksi keuangan bisnis. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mempermudah kita melakukan pembukuan akuntansi itu tuh bisa dilakukan menggunakan aplikasi atau software. Nah, dengan cara ini menginput datanya itu tuh jadi lebih mudah, efisien dan fleksibel gitu kan. Nah, kemudian menginput datanya itu kan kalau misalnya yang belum mengenal aplikasinya, mungkin bagi sebagian orang itu mungkin menganggap bahwa nggak usah, nanti kalau pakai aplikasi itu ribet, rumit gitu tuh. Padahal tuh enggak, sebenarnya aplikasi itu kita tuh kayak malah justru lebih mudah gitu loh. Nah, untuk menginput datanya itu juga tidak serumit yang kayak membuat catatan akuntansi. Jurnalnya tuh nanti disediakan dari aplikasinya gitu kan. Nah, nanti kita cuman kayak menginput data, misal kayak pembelian berapa, hutang berapa, pengeluaran berapa gitu tuh nanti secara instan bisa kita input gitu. Bisa melalui komputer juga bisa, HP juga bisa gitu. Nah, kemudian nanti kalau misal kita udah bisa menginput datanya itu satu-satu, kita tuh bisa melihat apakah laporan kinerja keuangan melalui jurnal-jurnal itu baik atau tidak gitu. Dari stok barang juga kita bisa lihat tuh, jadi lebih gampang gitu loh. Nggak harus kita nyari kayak bukunya satu-satu, buku untuk stok gudang di mana gitu tuh enggak. Jadi bisa melalui satu aplikasi aja tuh kita bisa melihat dari mulai barang masuk, barang keluar, profit berapa, rugi berapa gitu tuh kita bisa melihat semuanya gitu. Nah, fungsi dari aplikasi pembukuan itu juga yang pertama itu ada peningkatan akurasi akuntansi. Nah, manfaat software akuntansi ini mencangkup peningkatan akurasi dengan mengurangi atau menghilangkan kesalahan manusia dalam perhitungan. Nah, misalnya kita itu kan ya namanya manusia itu pasti kadang capek, terus kadang juga kurang teliti gitu kan. Nah, itu nanti kalau misalnya kita pakai aplikasi ini bisa meminimalisir atau mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Nah, proses pembukuan manual itu juga banyak
gunakan perhitungan matematika dengan tangan. Nah, itu nanti tuh bisa berdampak pada besar pada saldo akhir. Misalnya kalau kurang nolnya 1 atau kelebihan 01, itu kan nanti perhitungannya juga di akhir tuh pasti akan salah gitu kan. Kemudian yang kedua, kecepatan penyelesaian laporan keuangan. Nah, dengan menggunakan aplikasi pembukuan ini, nantinya itu dalam menginput data dibandingkan dengan membuat laporan keuangan secara manual, itu justru lebih lebih kayak lebih bisa cepet gitu, cepet selesainya. Karena kan peningkatan kecepatan ini berasal dari kayak pakai komputer atau HP gitu kan, pasti jauh lebih cepat daripada dengan tangan manusia. Nah, misalnya aja kita tuh mau nyatet pajak penjualan pada seluruh transaksi gitu kan. Nah, kalau pakai aplikasi ini tuh nanti kita dapat dikonfigurasi untuk melakukan perhitungan pajak penjualan tersebut. Nanti setiap kayak input data atau entry data itu bisa dilakukan secara otomatis, dibandingkan dengan kita harus meminta seorang karyawan untuk mengerjakan pajak itu kayak secara langsung gitu kan, pasti memakan waktu yang lebih lama gitu kan. Yang fungsi yang ketiga itu mengurangi biaya keseluruhan. Nah, manfaat yang dihasilkan dari kecepatan dan efisiensi dari penggunaan aplikasi pembukuan ini bisa untuk mengurangi biaya secara keseluruhan. Misalnya penggunaan program aplikasi pada setiap anggota tim akuntansi itu pasti memakan waktu yang lebih lama dan berpotensi untuk menghadirkan ketidakefisiensian. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini nantinya bisa menghemat waktu gitu. Secara gampangnya tuh kayak menghemat waktu. Nantinya tuh bisa digunakan untuk hal-hal yang lain gitu. Yang keempat itu ada memberikan laporan keuangan yang akurat. Nah, aplikasi pembukuan ini nantinya bisa digunakan untuk menyediakan informasi keuangan yang tepat waktu dan akurat, sehingga nanti laporan-laporan keuangan yang telah dibuat itu kan pastinya digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, itu bisa lebih ke akurat dan tepat waktu gitu. Nah, kemudian di sini ada penyesuaian dalam pencatatan keuangan bagi para UMKM. Nah, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI telah menyusun format yang baik untuk membantu para UMKM dalam melaksanakan pencatatan maupun pembukuan keuangannya yang disebut dengan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau disingkat dengan SAK etap. Nah, di sini ada 7 catatan transaksi keuangan yang menurut SAK etap. Yang pertama itu ada buku kas, yang kedua ada buku persediaan barang, yang ketiga buku penjualan, yang keempat buku biaya, yang kelima buku piutang, dan yang keenam buku utang. Nah, nantinya laporan-laporan ini tuh biasanya digunakan untuk para UMKM yang sudah menyesuaikannya itu dengan SAK etap. Tapi kalau misalnya UMKM-nya itu baru buka atau baru didirikan gitu kan, biasanya tuh makanya itu cuman kayak catatan sederhana gitu aja. Nah, itu biasanya pakai 3 catatan ini. Yang pertama itu ada catatan arus kas. Nah, catatan arus kas ini berisi informasi terkait tentang dana yang masuk dan keluar. Pastinya ini tuh tidak ada satupun transaksi yang terlewat. Harusnya tidak boleh ada satu transaksi yang kelewat, karena nanti kita itu bisa tahu gimana sih kasnya kita, apakah kayak profitnya itu berapa, profitnya bisa, kasnya itu bisa apa ya istilahnya tuh kayak kasnya itu bertambah atau berkurang gitu kan.
Nah, yang kedua itu ada catatan laba rugi, berisi informasi mengenai selisih pendapatan dan pengeluaran usaha. Nah, ini tuh laporan ini digunakan untuk mengetahui apakah usaha tersebut mampu menghasilkan laba yang besar atau tidak, atau misal labanya itu dari bulan kemarin ke sekarang itu menurun, atau labanya itu justru malah meningkat gitu kan. Nah, yang terakhir itu ada neraca keuangan. Neraca keuangan ini digunakan untuk mengetahui posisi keuangan usaha kita pada periode tertentu. Biasanya itu terkait tentang aset, kewajiban atau hutang, dan modal gitu.